Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Benar. Pendengar Voice of Indonesia, kali ini adalah wawancara spesial dengan Solo Menari, di mana 4 kota event Kota Solo yaitu Gerbek Sudiro, Solo Menari, Solo Keroncong Festival, dan International Mass Festival berhasil masuk dalam Karisma Event Nusantara 2024. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Tuti Orbawati RS SNMSN sebagai Kepala Bidang Seni Budaya Disbudpar Kota Surakarta dan Bapak Heru Mataya sebagai Kreator Solo Menari. Selamat datang di Voice of Indonesia, dan bagaimana kabarnya di sana, Bu Tuti dan Pak Heru? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Oke, untuk Pak Heru, bisa terdengar suara saya? Ya, saya bisa mendengar. Terima kasih undangan yang istimewa ini. Oke. Kalau gitu saya boleh bertanya-tanya sedikit nih, bisa dijelaskan lebih dalam nggak untuk Solo Menari tahun ini itu akan membawakan tema apa yang berbeda nih dari tahun sebelumnya, terutama kalau tahun sebelumnya kan sudah sangat menarik sekali sambil didatangi dengan Pak Sandiaga Uno dan juga ditemani Bapak Gibran Rakabuming Raka ya untuk memeriahkan Solo Menari tahun kemarin. Ya, terima kasih kesempatan yang istimewa di pagi hari ini. Acara Solo Menari 2024 ini memang temanya berbeda dengan tahun yang lalu. Jadi tema tahun lalu itu mengangkat tema tentang tari tradisional di keraton di Surakarta, tapi tahun ini memang Solo Menari akan digelar dengan tema yang menurut saya sangat unik tentang animal movement. Jadi ini satu tema yang memang kita persiapkan bagaimana kita menyiapkan sanggar-sanggar tari di Kota Solo, membuat karya tari yang nanti dikolaborasikan, karya-karya tari yang mengangkat tentang gerak-gerak hewan dengan kostumnya, yang nanti akan masuk dalam satu koreografi yang menjadi tari kolosal. Jadi memang Solo Menari tahun ini memang digelar di 3 titik penting, 3 titik situs di Kota Solo, yaitu yang pertama nanti di Taman Sriwedari Solo, setelah itu Solo Safari dan Balai Kota Solo. Jadi 3 titik ini akan saling terhubung nantinya untuk merayakan Hari Tari Dunia di Kota Solo dalam program Solo Menari. Oke, menarik sekali ya dengan mengangkat tema gerakan hewan atau animal movement. Itu pasti banyak sekali gerakan yang baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya ya Pak dari tahun kemarin. Ya, ini memang ini kita pengen bahwa sebenarnya tradisi tari-tari yang menggunakan tema hewan di Indonesia itu sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali. Mungkin hampir setiap daerah punya tari-tari tradisi yang mengangkat hewan maupun tari-tari kontemporer. Dan kita pengen bahwa tema ini bisa menjadi sumber inspirasi dan kreativitas dari para penari, sanggar-sanggar tari di Kota Solo maupun di Indonesia. Jadi selama sehari dari pagi sampai malam nanti akan tampil karya-karya tari yang mengangkat hewan. Dan ini juga sejak sebulan yang lalu, sanggar-sanggar tari di Kota Solo sekitar hampir 15 sanggar, mungkin nanti ada sekitar 200 penari dengan satu koreografi dari Mas Moko nanti akan membuat satu karya tari yang mengkomposisikan ragam tari binatang dalam satu tari kolosal yang nantinya akan membuka Solo Menari di Taman Sriwedari. Oke, nah untuk Ibu Tuti nih, karena event kali ini akan bisa dibilang jadi jauh lebih meriah dari tahun sebelumnya, strategi apa nih yang akan digunakan oleh Disbudpar Kota Solo untuk mempromosikan 4 event yang berlangsung di dalam satu kegiatan di Kota Solo ini? Yang kami lakukan, selamat
pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami lakukan ya promosi lewat sosmed, terutama itu lewat sosmed karena semua sekarang anak muda mulai dari usia berapapun sudah mengenal IT seperti ini. Jadi otomatis itu lebih mengena untuk sosialisasi. Yang kedua, kami juga memberikan kepercayaan kepada IO dan kreator itu sebelum acara besok tanggal 29 juga sudah ada pra yang dilakukan sosialisasi di Car Free Day seperti itu. Jadi kami terus menginfokan, kemudian kami juga seperti ini menjadi narasumber di RRI Kota Solo. Jadi kami terus dan itu kami juga sudah ditelepon oleh beberapa teman-teman yang ada di luar Jawa untuk ikut datang, mana undangannya, seperti itu. Nah, begitulah, karena saya sendiri juga orang seni tari, Mas Heru juga orang seni. Oh, seni tari ya? Ya. Oke, nah kalau misalnya kita mau menonton nih, bila tidak bisa datang, apakah ada live streaming yang akan ditampilkan? Ada. Kegiatan Itu nanti akan dijawab Mas Heru, karena secara teknis sudah saya serahkan ke timnya Mas Heru Mataya, seperti itu. Oke, kalau gitu saya ingin tanya lagi nih ke Pak Heru. Enggak sih. Ada berapa koreografer sih dari tari yang akan ikut meramaikan acara Solo Menari, Pak? Karena kan satu koreografer nih tidak cukup, jadi apakah ada koreografer yang dari luar negeri juga yang akan dikirim untuk melatih para penari-penari yang akan tampil di acara tersebut? Jadi program Solo Menari ada di tiga sesi, Mas. Jadi untuk yang sesi pertama nanti di Taman Sriwedari pukul 9 pagi sampai 10 siang nanti akan tampil tari kolosal dengan tampilan 200 penari dengan tema animal. Jadi ini ada 200 penari tari kolosal yang rata-rata nanti anak-anak. Nanti akan berkolaborasi dengan penari-penari maestro tari di Indonesia, dan menarik sekali nanti juga di sesi ini kita akan menampilkan Ibu Waljina. Ibu Waljina itu salah satu maestro keroncong yang dari Solo. Nanti kita akan tampilkan menjadi bagian kesatuan sama Solo Menari ini. Di samping ada beberapa maestro yang lainnya, Ibu Eli Lutan dari Jakarta dan sebagainya. Jadi ini satu pertunjukan pembuka yang menurut saya akan sangat menarik sekali di Taman Sriwedari. Selanjutnya nanti dari Taman Sriwedari nanti setelah menari nanti ada 10 kereta ya, 10 kereta kuda yang nanti akan membawa penari-penari berpakaian binatang ini nanti akan berparade menuju Balai Kota Solo. Jadi kita akan melihat nanti satu parade kereta dengan binatang-binatang di dalamnya, penari-penari sambil jalan sambil menari nanti akan menuju ke Balai Kota Solo. Selanjutnya nanti mereka akan pos tari di Slamet Riyadi di Kota Solo, dan nanti di Solo Safari nanti juga akan digelar pertunjukan tari yang tidak di panggung, tapi kita akan menggunakan kandang-kandang binatang di Solo Safari menjadi panggung, dalam tanda kutip panggung dari pertunjukan tari itu. Jadi kita pengen Solo Safari sebagai destinasi unggulan Kota Solo sekarang ini dengan pesonanya, ada beberapa binatang-binatang di sana yang sudah ada kandang-kandangnya, nanti membuat para penari-penari koreografer akan menjadi inspirasi. Mereka akan menari di kandang-kandang itu sesuai dengan tema-tema yang sudah ditentukan di sana. Jadi nanti penonton akan sambil jalan, bukan hanya berhenti tapi akan sambil jalan melihat kawasan Solo Safari di beberapa kandang-kandang binatang, dan mereka sambil melihat tarian-tarian di kandang itu. Dan itu menurut saya menjadi satu inovasi bagaimana Solo Safari ini bisa menjadi inspirasi karya tari dari para koreografer juga. Selanjutnya nanti di jam 2 siang sampai jam 11 malam. Jadi nanti akan ada tari-tari binatang dengan tema-tema binatang yang akan ditampilkan oleh 41 grup tari di Indonesia yang akan tampil di Balai Kota Surakarta. Nanti akan dari jam 2 siang sampai jam 11 malam nanti akan selalu beruntun ya. Dan juga nanti terakhir nanti ada bintang tamu, seorang penyanyi keroncong yang sangat luar biasa, Mbak Endah Laras, penyanyi keroncong Endah Laras akan berkolaborasi dengan satu tarian dari koreografer dari Kota Solo. Ini akan menjadi puncak dari Solo Menari 2024.
Terima kasih. Oke, di sini saya tertarik nih Pak untuk karena sambil mempromosikan Solo Safari, penari juga menari di dalam kandang hewan ya, seperti itu Pak? Ya, ya, ya. Jadi nanti akan ada 5 kandang hewan yang sudah kita koordinasikan, artinya memang ini juga aman nyaman juga, artinya memang biarpun nanti menari di kandang-kandang binatang ini sudah dikurasi oleh kurator di Solo Safari juga, jadi nanti mereka menari juga tetap nyaman, binatang juga tidak terganggu, karena memang nanti menarinya ini para penari-penari kontemporer kita tuh akan menari dengan musik-musik yang memang itu musik alami dari alam di sana, dengan misalnya dengan suara burung-burung, dengan suara-suara yang dihasilkan oleh binatang-binatang tersebut. Jadi penari akan bereksplorasi dengan suara, dengan suasana, dengan gerak-gerak binatang yang ada di Solo Safari. Jadi ini satu pertunjukan yang ramah, jadi paling tidak menjadi satu tontonan yang menarik, sekaligus menjadi salah satu edukasi, karena nanti kita harapkan sambil jalan nanti juga ada pemandu yang menceritakan tentang keberadaan Solo Safari juga sebagai satu destinasi unggulan kota Solo, yang memang sekarang ini Solo Safari sudah direvitalisasi dan sangat baik sekali. Jadi ini menginspirasi seniman-seniman tari di kota Solo untuk membuat karya tari di Solo Safari. Oke, jadi pengunjung bisa menonton semua tariannya sambil melakukan bisa dibilang drive-thru ya, tapi sambil jalan kaki melihat kandang-kandang hewan yang lainnya gitu. Sambil jalan, penampilan tarinya pasti berbeda-beda. Dan untuk Bu Tuti nih, acara Solo Menari kan sudah masuk dalam event Karisma Event Nusantara tahun 2024. Target apa nih yang ingin dicapai Solo sendiri melalui acara Solo Menari tahun ini? Yang tentunya pasti jauh lebih baik dari tahun kemarin. Target kami adalah otomatis tetap kunjungan wisata dan naiknya peminat, naiknya hotel-hotel kami, kemudian pasar tradisional, kemudian UMKM yang akan digelar juga dalam Solo Menari ini. Tentunya seperti itu. Kami mengutamakan tetap di ekonomi kerakyatan itu tetap ikut masuk di dalam Solo Menari ini, karena Solo Menari bagian juga dari daya tarik yang kita unggulkan, seperti itu. Oke, dan untuk tempat penginapan sendiri, apakah ada juga tempat-tempat dari rumah warga mungkin yang bisa dijadikan tempat penginapan untuk para turis nih saat kegiatan itu secara berlangsung? Iya, bisa. Jadi kami memang ada grup IGO, Ikatan Guest House. Jadi semua kami menyiapkan, baik itu mulai dari rental mobil, mulai intinya dari segi akomodasi kami juga menyiapkan. Jadi siapapun tamunya itu kami siapkan untuk hotel-hotel, kemudian untuk guest house ataupun rumah warga yang kemungkinan itu untuk pakai sebagai penginapan. Jadi target kami memang kunjungan wisata itu naik dan ekonomi perputaran ekonomi itu berlangsung dengan Solo Menari ini, lewat Solo Menari ini. Begitu. Oke, dan pertanyaan terakhir nih untuk Ibu Tuti dan Bapak Heru, apakah harapan Bapak dan Ibu untuk acara Solo Menari dan industri pariwisata Solo untuk kedepannya? Monggo Mas Heru dulu, enggak apa-apa. Ya, terima kasih Ibu Urba. Jadi memang program Solo Menari adalah program unggulan pemerintah Kota Solo yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo yang memang selalu ditunggu oleh masyarakat. Dan harapan kita memang program Solo Menari ini punya dampak ekonomi kreatif bagi masyarakat Kota Solo dan sekitarnya, karena nanti selain ada pertunjukan jaget, nanti juga akan ada pameran pasar festival juga, ada kuliner, ada craft dan fashion. Jadi harapan kita memang Solo Menari ini punya dampak ekonomi kreatif bagi masyarakat Kota Solo dan meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Solo yang sekarang ini kita punya destinasi-destinasi unggulan yang sangat layak dikunjungi dan menjadi pesona Kota Solo gitu. Terima kasih. Untuk saya Mas, saya seperti awal saya ceritakan, target kami pertama kunjungan wisata, karena kami juga punya beberapa paket wisata, baik ini wisata seni pertunjukan, kemudian wisata religi,
wisata kesehatan. Jadi khususnya pertunjukan ini memang Solo itu sudah masuk kota kreatif yang dicanangkan oleh UNESCO 2023 kemarin juga bagian dari ekonomi kreatif dan seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan di Solo Menari ini adalah ini program kami, program unggulan di tiap tahun, seperti itu. Jadi memang sejak awal tujuan kami sesuai dengan visi misi Wali Kota Solo, Mas Gibran, bahwa ekonomi kreatif itu selalu dikolaborasikan di dalam setiap event-event, setiap seni pertunjukan harus ada UMKM yang mendampingi. Jadi orang datang itu tidak hanya menonton, tapi setelah menonton mereka berkeliling ke pameran, ke stand-stand, otomatis mereka tertarik dan membeli. Nah, itulah. Jadi seperti pada awal tujuan pariwisata apa? Tertarik dari flyer, dari video teaser, datang, melihat, belanja, menginap, kuliner, pulang membawa kesan dan tentu oleh-olehnya. Seperti itu. Oke, dan satu lagi, bisa disaksikan di mana nih untuk Pak Heru kalau misalnya kita tidak bisa datang dan ingin menyaksikan event Solo Menari ini berlangsung? Ya, nanti akan ada live streaming di 3 tempat itu. Jadi memang kita pengen penontonnya itu bukan hanya yang nonton langsung, tapi seluruh masyarakat Indonesia dan dunia bisa melihat ini. Nanti akan ditayangkan di IG di Pariwisata Solo nanti di IG live juga ada. IG. Dan, nanti juga ada live streaming di Pariwisata Solo dan juga kita harapkan nanti dari Gibran TV juga akan menyiarkan acara ini. Ini Mas, jadi nanti akan kita informasikan nanti lebih detail lagi tentang perkembangan kegiatan ini, tapi yang pasti kita sudah siap semuanya, kita siap menyambut wisatawan datang ke Solo di Solo Menari 2024. Oke, terima kasih banyak pendengar Voice of Indonesia dan juga Bapak Heru dan Ibu Tuti yang sudah bisa hadir dan mengisi wawancara spesial kali ini. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.